mengikuti apel pagi dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2024 2025 2026. Berkat petunjuknya kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam terang yaitu agama Islam. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku sekalian, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan apel, kemudian yang kedua serah terima dari wali murid siswa baru kelas 1. Kemudian yang ketiga adalah penutupan. Baik, untuk mempersingkat acara apel pagi hari ini secara resmi saya buka. Acara selanjutnya ya penyerahan dan penyematan ya kepada yang bertugas dipersilakan. Terima kasih Bu Yayu atas ucapan salam pembukanya untuk kita semua. Acara berikutnya adalah penyematan nama dada serta penyerahan secara simbolik dari wali murid kepada secara simbolik anak jenengan semua diserahkan kepada sekolah untuk bisa dididik oleh Bapak dan Ibu guru secara kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama Bapak Ibu dan guru-guru yang ada di sini. Kepada yang sudah ditunjuk dan bertugas, silakan bisa menempati posisi yang sudah ditentukan untuk bisa Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu semuanya, SDN Sekolah Cepat yang diwakilkan oleh Bapak Said. Kasih tepuk tangan. Ya, ini adalah kita ada ya kan. Tepuk tangan yang meriah ya. Terima kasih kepada ya. Senyum. Terima kasih ya, boleh kembali ke tempat semula. Atta Faris, Bu Yayu. Dah, ya kembali ke tempat. Milkis Putri. Ya, dah. Dah, balik ke tempatnya. Gwen Putri. Ya, dah. Aini Nur. Aini. Ya, terima kasih. Balik sudah. Nah, ini Muhammad Reza. ya, dah bisa kembali ke tempatnya.
Balik nih. Tangan Sudah lagi. selesai, nanti Tangan lagi. silakan kembali ke Barisan. tempat. Balik nih. Ayo ini. Ervino Haikal. Ya, kerja. Rosita. Gini. Sudah wis biar, enggak apa-apa. Jatuh itu. Buat simbolis saja. Selanjutnya Maudia. Miftahul Nurul. Sudah. Alfa Ya, Firman. balik lagi. Sudah wis. Sudah, balik lagi. Anak kelas 1 ini luar biasa semua ya. Namanya seperti nama artis sama aktor ini. Ya, sudah. Ah, sudah. Cek satu. Fabian Dwira. Ya, persiapan Noval Duri. Ya, sudah. Sudah selesai sayang, kembali ke tempat. Ya, selanjutnya Nadia Bilkis. Ini namanya selanjutnya seperti saya di sini ya. Sialin. Wah, Ah. iya. Shelin. Shelin. Selanjutnya saya. Ya dah. Azril Farzana. Syakila. Selanjutnya Fajar. Ya sudah. Fitri Miftahul. Ya. Sudah. Sudah kembali lagi. Elvia Kiro. Sudah selesai sayang, kembali ke tempat. Bapak. Mawaza. Ya, sudah. Mafaza. Sudah. Balik. Tinggal berapa ini Bu? Banyak. Satu. Zaki Fadil. Baik, anak-anakku sekalian, saya siapkan terlebih dahulu ya, karena di sini sepertinya barisannya sudah tidak rapi lagi. Siap, depan, gerak. Oke, ayo, yang kurang barisannya diatur. Ke barat, ya, ke barat.
Wes itu sudah. Wes sampai di situ. Pengenalan dimensi lulusan. 8 dimensi lulusan yang barusan di-launching oleh Mendikbudristek tahun 2025. Bapak Ibu yang bertugas silakan pegang 8 dimensi itu satu-satu, kemudian saya panggil nanti berdasarkan nomor urutnya. 8 dimensi lulusan yang diperkenalkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada 8, di mana 8 ini diharapkan dimiliki oleh siswa-siswi. Adalah sosial. Sosial itu adalah komunikasi antar sesama, itu sosial. Kemudian selain dari itu adalah intelektual. Intelektual itu adalah kecerdasan. Kecerdasan yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Kemudian yang terakhir adalah personal. Personal itu adalah individu. Kecerdasan individu yang harus dimiliki. Kecerdasan individu itu meliputi adalah tata krama, adab sopan santunnya, itu adalah kecerdasan personal. Baik, adalah keimanan dan ketakwaan. Kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk dimensi 1, silakan bisa ke depan untuk menunjukkan kepada anak didik kita. Kepada Bu Mutasania dipersilakan. Dimensi keimanan dan ketakwaan ini adalah dimensi lulusan pertama yang harus dimiliki oleh anak didik kita, di mana anak didik kita itu harus memiliki akidah yang baik, kemudian harus memiliki keimanan yang baik. Hal ini sudah sejalan dengan program yang ada di SDN Sukoharjo 4. Programnya adalah berseri, Sabtu berseri setiap hari Sabtu. Berseri itu yang pertama adalah bersih-bersih, itu untuk Sabtu pada minggu pertama. Kemudian Sabtu pada minggu yang kedua adalah bernya itu bersih, kemudian se-nya itu adalah sehat. Jadi sehat itu dimulai dari diri kita, kemudian kegiatannya adalah jalan sehat, kemudian olahraga bareng sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah beriman, di mana pada minggu ketiga semua siswa-siswi SDN Sukoharjo 4 itu melaksanakan sholat duha secara bareng. Itu diikuti dengan acara keagamaan yang lain, entah itu ngaji, kemudian entah itu tausiah agama yang akan didampingi oleh ibu pengajar pendidikan agama Islam. Itu dimensi yang pertama. Monggo kepada Ibu Masya dipersilakan kembali ke depan. Kemudian dimensi yang kedua adalah kewargaan. Kewargaan. Kewargaan di sini adalah meliputi rasa cinta tanah air yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita beserta diri kita. Rasa cinta tanah air itu diwujudkan dalam hal apa? Dalam hal cinta lingkungan, cinta Indonesia, cinta produk-produk Indonesia, tidak beli barang impor, beli UMKM yang sudah diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Untuk dimensi yang kedua, saya anggap sudah selesai. Kepada Ibu Ayu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian dimensi yang ketiga adalah penalaran kritis. Oke. Pembelajaran di SDN Sukoharjo 4 itu sejalan dengan dimensi penalaran kritis, di mana dimensi penalaran kritis adalah anak diajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi pembelajaran di sini adalah diferensiasi.
pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Jadi anak biasanya yang suka bergerak itu adalah gaya belajarnya kinestetik, maka di situ guru di sini memberikan materi sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kalau ada anak di sini yang yang ketika pembelajaran itu main-main, kemudian di situ gerak-gerak, itu memang sengaja dibiarkan karena memang gaya belajarnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Kepada Wulan dipersilakan kembali ke tempat. Kemudian di situ dimensi yang keempat, kreativitas. Oke. Stop. Nggak usah tekan-tekan Pak Bu. Kreativitas di sini adalah semua siswa diharapkan memiliki karakter kreatif. Kreatif itu bagaimana? Di sini ada yang kalau dulu namanya adalah P5, profil pelajar Pancasila. Jadi anak di situ dituntut untuk kreativitas sesuai dengan pembelajaran yang ada, sesuai dengan tema pada tahun itu. Kalau temanya adalah wirausaha, maka di situ anak diajari tentang wirausaha. Wirausaha itu seperti apa? Cara berdagang itu bagaimana? Jadi sejalan dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan bersama. Mungkin hanya itu kepada yang bertugas dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian dimensi yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kerjasama antara guru dan murid, kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi kalau guru tugasnya itu adalah mengajar di sekolah sampai dari jam 7 sampai jam 12.10 itu di sekolah diajar. Kemudian sisanya ketika pulang, maka di situ saya harapkan bapak dan ibu orang tua dari si murid untuk bisa memantau. Memantaunya bagaimana? Tanya, tadi pelajaran apa? Ada PR apa tidak? Itu adalah sesuatu yang kecil, tapi di situ imbasnya besar. Kenapa saya bilang imbasnya besar? Karena itu secara tidak langsung bahwa mengatakan bahwa ibu dan bapak sudah peduli kepada anak. Ditanya, tadi pelajaran apa? Uangnya beli apa saja? Nah, ditanya ibu, meskipun itu kecil bu. Sebenarnya apa kalau tanya seperti itu kecil itu mah? Itu kecil tapi dampaknya luar biasa. Jadi anak akan merasa diperhatikan. Oh ibu ini memperhatikan saya toh, ditanya toh itu diperhatikan. Jadi kalau dibiarkan, maka di situ anak ini merasa nanti tidak diperhatikan. Akhirnya bagaimana dibiarkan? Nah, itu namanya kolaborasi. Jadi kalau di sekolah tugasnya guru itu bekerja di sini memberikan pembelajaran, kemudian di rumah jenengan jangan lupa hal kecil itu sesuatu yang kecil. Kemudian dibiarkan lagi dia makan sendiri. Kita cuma menghilangkan saja. Biarkan dia makan sendiri. Itu hal yang kecil. Nah, kemudian di sini nanti dituntut anak ini untuk melakukan hal sendiri. Contoh misalnya kalau ke WC, bawa temannya, silakan di situ ke WC sendiri. Kemudian kalau menulis sendiri, dibiarkan. Jadi ketika itu maka di situ kolaborasi. Kalau sudah berjalan, bapak ibu ada di rumah melakukan hal itu, saya dan teman-teman melakukan di sini di sekolah, maka di situ pembelajaran akan terbuka, yaitu kepada yang bertugas. Kemudian dimensi yang ke-7 adalah kesehatan. Anak didik kita itu diharapkan akan sehat ketika di situ kita sebagai pendamping, yaitu orang tua dan guru di sini memberikan pembelajaran atau pandangan hidup sehat itu seperti apa. Contoh dimulai dari hal kecil. Silakan di situ dipantau kukunya. Kesehatan diri dulu ya. Kukunya dilihat, putra putri jenengan dilihat bapak ibu. Kalau kukunya agak panjang, maka di situ dipotong. Yang dipotong kukunya, bukan? Ya, yang dipotong kukunya.
Kemudian rambutnya, kalau rambutnya di situ kelihatannya bapak ibu itu tidak enak, maka di situ bapak ibu guru di sekolah juga tidak enak melihatnya. Jadi dipotong, rambutnya yang dipotong, dirapikan. Itu hal-hal kecil yang bisa memacu kesehatan anak didik kita. Kemudian makanannya. Nah, di sini mumpung berkumpul semua, makanannya nanti jangan membeli mie itu setiap hari, jangan ya, jangan. Jadi kita menghimbau murid-murid di sekolah, jenengan juga menghimbau putra-putranya di rumah. Jadi jangan makan mie setiap hari. Kemudian di situ jangan makan atau minum sesuatu yang berwarna. Jangan. Kalau warna alami tidak apa-apa. Sesuatu yang berwarna itu jangan. Contoh misalnya minum jus, itu kan berwarna tuh. Jenengan kan tidak tahu warnanya itu dari mana. Maka di situ jenengan mencegah dari rumah. Saya pun mencegah dari sekolah. Itu dimensi yang diharapkan. Baik, kepada yang bertugas dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah bentuk interaksi kita kepada orang lain. Itu namanya komunikasi. Jadi jenengan ke anaknya komunikasinya bagaimana? Komunikasi itu harus dibangun menggunakan tata bahasa yang baik. Jadi kalau jenengan itu tata bahasanya bagus di rumahnya, artinya di situ tidak menggunakan kata-kata kasar, maka di situ sesuatu itu akan dibawa ke sekolah. Tetapi kalau kebiasaan di rumah itu kata-katanya kasar, akan dibawa ke sekolah. Contoh misalnya anjir, bukan anjing, tapi anjir itu kan pelesetan loh. Jadi itu tidak diperbolehkan. Anjay itu tidak diperbolehkan. Itu pelesetan dari anjing. Anjay, anjir itu jangan diperbolehkan. Kemudian kalau marah biasanya bapak ibu itu sering keceplosan, kata-katanya kasar, itu ditahan dulu. Anak itu merekam Bu. Kalau di rumahnya tidak, di sekolah nanti akan dibawa, pasti akan diucapkan itu. Itu adalah bentuk komunikasi. Jadi alhamdulillah di sini untuk kelas 1 siswa baru komunikasinya bagus ya. Artinya di situ nyambung ya. Kalau ditanya sudah makan, iya sudah. Kalau ditanya sudah tak nyambung, sudah makan, meneng toh. Itu artinya komunikasinya kurang. Gitu guys, sudah nyambung semua guys. Oke. Baik, itu 8 dimensi yang kita perkenalkan pada pagi hari ini kepada yang bertugas. Oke, yes-nya lebih keras lagi, lebih kencang lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat! Oke, kalau Bu Ayu bilang begini, kalau kau suka hati jawabnya sekolah. Oke, coba kita dulu. Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati, mari kita sekolah. Kalau kau suka hati bilang apa? Oke, lebih kencang lagi ya. 1 kali lagi. Kelas 1 semangat. Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati, mari kita sekolah.
Wali kelas baru Bapak Agus, ganteng apa enggak? Bukan majuan. Dari siapa? Yang bukan lompat ini ya, kalau ada apa-apa kena sakit ini biasanya. Kita panggilkan Bapak Muhammad Said. Setelah satu ini Bapak Said ya. Selanjutnya guru PKI pendidikan agama Islam yang imut-imut ya. Yang nanti imut-imut kecil. Nah, ya, kita panggilkan Ibu Mutasania. Ini adalah guru PAI atau guru agama. Nah, yang terakhir, saya tahu nggak yang terakhir? Bu, ini pennya banyak ini mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan pennya juga ibu-ibu. Kalau Bu Ayu baru nggak punya pen, lihat ya. Sekarang kita panggilkan guru PJOK Bapak Guru Nasir. Pak Ibu, wali murid kelas 1 yang baru dan anak-anakku semuanya, ini adalah personil SDN Sukarjo 4 mulai kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapelnya. Oh ya, kurang satu, ini tata usahanya mana ini? Ibu Yuli. Oh ya, Bu Yuli ada di kantor ini. Bu Yuli ini super sibuk ya, biasanya ada di kantor ibunya, jadi jangan terlihat di area sekolah. Oke, satu lagi anak-anak semuanya, inilah personil SDN Sukarjo 4 mulai kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapel. Anak-anak kelas 1 sudah dilihat wajahnya di depan belum? Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke tempat. tahun 2024. Selanjutnya adalah penitipan dan angka yang ditutup dengan doa kepada Ibu Mutasania. Silakan. Saya mengatakan berdiri dulu. Kalau udah berdiri saya tidak mulai doanya ya. Marilah kita berdoa bersama-sama semoga acara FPLS pada tahun ajaran 2025-2026 berjalan dengan lancar. Dan semoga kalian semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan dibacakan doa penutupan ini, maka disitu berakhirlah semua upaya acara pembelajaran masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 1 tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya anak-anak akan Bapak bubarkan. Anak-anakku sekalian, tanpa penghormatan, dan